Gude. Saatnya pelajari penggabungan partikel dan grammar lebih dalam lagi. Masih sama dengan materi sebelumnya yang membahas partikel dan grammar iga, isoyo, opsoyo. Bedanya di sini aku membahas lebih detail dan lebih dalam lagi. Dan juga kita akan menggunakan tambahan partikel E yang menyatakan keberadaan untuk iga, isoyo, opsoyo ini. Terus aku juga akan mengulas kembali materi-materi yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya. So, ini dia materinya. Materi E, iga, ita, opta. Mengulas kembali materi-materi sebelumnya. En atau nen dipakai untuk menandai subjek, yaitu orang atau benda dalam kalimat. El atau rel dipakai untuk menandai objek dalam kalimat. Ayo, oyo, heyo dipakai untuk menggabungkan kata kerja atau kata sifat dengan akhiran informal. Contoh, saya makan roti. Saya adalah subjek, makan adalah kata kerja, roti adalah objek, sehingga menjadi saya makan roti. 저는 빵을 먹어요. 저는 빵을 먹어요. Materi lainnya. E dipakai untuk menandai tempat atau lokasi sesuatu atau seseorang. Iga dipakai untuk menandai subjek yang berfungsi sebagai penegas dalam suatu kalimat. Ita yaitu isoyo mempunyai dua arti yang artinya memiliki dan menyatakan keberadaan. Opta yaitu opsoyo adalah kebalikan dari ita. Ita, isoyo untuk ita yang artinya memiliki. Dalam bahasa Indonesia, memiliki adalah kata kerja yang bisa dikenai ke sebuah objek. Contoh, saya memiliki pulpen. Saya memiliki mobil. Penggunaan ita ini dalam bahasa Korea menjadi sebuah kata sifat. Kata sifat tidak bisa dipakai bersama dengan sebuah objek, sehingga tidak bisa menggunakan partikel erel apabila kata sebelumnya adalah kata sifat. Hal tersebut dikarenakan erel menandakan sebuah objek di kalimat. Perhatikan contoh di bawah. 저는 가방을 ita. Kalimat di atas tidak tepat. Ita adalah kata sifat dan tidak bisa dipakai pada sebuah objek. Oleh karena itu, pemakaian el pada kabang itu salah. Solusinya harus menggunakan partikel iga pada objek untuk menggantikan partikel erel yang menggunakan ita. Inilah salah satu kegunaan partikel iga, yaitu untuk menandakan seseorang memiliki sesuatu dengan ita di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat. 저는 가방이 있다. 저는 가방이 있다. 저는 차가 있다. 저는 차가 있다. Untuk ita berada di suatu tempat. Ita juga bisa dipakai untuk menandai bahwa sesuatu atau seseorang berada di sebuah tempat. Dengan menggunakan partikel E yang dipakai untuk menandai tempat atau waktu di sebuah kalimat. Sehingga partikel E sering dipakai dalam kalimat bersama dengan ita. Contoh kalimat. 저는 학교에 있다. 저는 학교에 있다. 저는 집에 있다. 저는 집에 있다. Selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan letak benda atau seseorang dengan menggunakan kosakata letak yang sudah aku share di video-video sebelumnya, yaitu an, 의, mit, yop, tui, ap. Kata-kata tersebut ditempatkan setelah sebuah kata benda untuk menandai di mana sebuah objek berada di benda tersebut. Partikel E ditempelkan setelah kata yang menunjukkan tempat. Contohnya, 저는 식당 앞에 있어요.
저는 식당 앞에 있어요. contoh kalimat lainnya. 책상 위에 컴퓨터가 있어요. 책상 위에 컴퓨터가 있어요. Atau bisa dibalik seperti ini. 컴퓨터가 책상 위에 있어요. 컴퓨터가 책상 위에 있어요. Contoh lainnya. 가방 안에 재키 없어요. 가방 안에 재키 없어요. Atau bisa dibalik seperti ini. 재키 가방 안에 없어요. 재키 가방 안에 없어요. Di materi ini kamu belajar bahwa partikel iga bisa ditempelkan ke sebuah kata benda dalam kalimat untuk menandai bahwa objek tersebut dimiliki oleh seseorang. Partikel iga juga bisa dipakai untuk menandai subjek sebuah kalimat, mirip seperti partikel enen. Perbedaannya adalah iga sebagai penanda subjek, enen memiliki peran sebagai penanda bahwa sesuatu sedang dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contoh kalimat, 고양이는 집 뒤에 있다. 고양이는 집 뒤에 있다. Peran enen di kalimat tersebut menyatakan bahwa kucing sedang dibandingkan dengan yang lain. 고양이가 집 뒤에 있다. 고양이가 집 뒤에 있다. Peran iga di kalimat tersebut menyatakan keberadaan kucing. Contoh kalimat lainnya. 케이크는 냉장고에 있어요. 케이크는 냉장고에 있어요. 케이크가 냉장고에 있어요. 케이크가 냉장고에 있어요. Jika ditambah kosakata letak, maka jadi seperti ini. 케이크가 냉장고에 안에 있어요. 케이크가 냉장고에 안에 있어요. Apakah sudah cukup detail aku menjelaskan materi iga, isoyo, opsoyo ini? Semoga cukup jelas sehingga bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh kalian. Jujur, aku sendiri pun masih bingung jika menggunakan banyak partikel maupun grammar dalam satu kalimat. Sehingga sebelum memulai membuat video, aku buat materinya terlebih dahulu. Dan untuk menyempurnakannya, aku bertanya kepada teman-teman Korea aku maupun guru bahasa Koreaku. Jadi, aku pun berani untuk menyampaikannya dan menjelaskannya ke kalian. So, semangat untuk belajarnya, dan untuk supportnya, kalian bisa share ke instastory kalian dengan tag Instagram aku di @caroline.kosasi saat menonton video-video aku. Ataupun dengan cara like, comment, dan subscribe. 여러분에게 정말 감사하고 사랑합니다. 다음 영상을 이따 봐요. 마지막으로 안녕.